Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal masyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah ada narasumber kita. Alhamdulillah Tengku Muntaha Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau adalah seorang khatib di Aceh Utara yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Kita akan membahas tentang Hari Asyura. Hari ini tanggal 6 Muharram, sedangkan Hari Asyura itu 10 Muharram. Maka dinamakan Asyura. Asyura itu artinya 10. Di Asyura ini sangat banyak ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain adalah puasa ya. Puasa Asyura. Asyura itu ada sejarah-sejarah yang luar biasa. Mungkin nanti akan disebutkan oleh guru kita Abu Muntaha. Alhamdulillah ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, untuk mukadimahnya kita beri kesempatan kepada guru kita ini untuk menyampaikan ibadah-ibadah apa sajakah yang harus kita lakukan di hari Asyura itu. Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Rahmat dan sejahtera kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin muslimin, topik hari ini menyambut Hari Asyura. Sebagaimana telah kita ketahui, Asyura itu artinya 10. Dan hari yang paling bersejarah adalah Hari Asyura. Karena beberapa nabi di dalam kurun waktu yang telah lalu mereka mendapat rahmat dan kurnia besar bertepatan dengan Hari Asyura. Salah satunya Nabi Allah Ibrahim bebas dan keluar daripada api pada Hari Asyura. Nabi Allah Nuh alaihissalam turun dari perahu di atas bukit Judi juga pada Hari Asyura, dan banyak hal lain. Dalam beberapa kitab kita ketemukan yang bahawa Hari Asyura itu hari Musawiyah, hari Nabi Allah Musa, karena beliau bebas dari kejaran Fir'aun pada Hari Asyura. Sedangkan hari Muhammadiyah, yaitu hari Nabi Muhammad, jatuh pada hari 9 Zulhijjah. Bedanya, kalau 9 Zulhijjah itu hari Muhammadiyah, puasa di hari itu pahalanya bandingan 2 tahun puasa sunat. Sedangkan hari Asyura namanya hari Musawiyah, puasa di hari itu bandingan kita puasa sunat setahun. Besar sekali fadilahnya. Maka oleh sebab itu dalam
menyambut hari Asyura, salah satu yang paling mulia kita lakukan itu puasa. Kalau mampu kita puasa 3 hari. Kalau tidak mampu ya sehari saja. Dan juga ada yang lain yang tidak kalahnya, yaitu kita memuliakan anak yatim di hari itu. Ya, mengusap kepalanya dan memuliakannya, supaya dosa kita pun terampuni. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali pemirsa JTV. Nah, inilah kalau narasumbernya dari pesantren, dari daya ya, berkualitas. Tadi luar biasa. Nah, mudah-mudahan hari ini kita petik lagi butir-butir ilmu yang ada dari ulama-ulama kita. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, seperti biasa kami membuka kesempatan kepada pemirsa untuk telepon bertanya di nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Jadi sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, saya ingin mengirim salam dan doa kepada guru-guru kita yang sedang sakit ya. Ada Abu Laila di Kampung Pining, guru kita, ulama kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada Tengku Abdurrahman Kaun di Berunun yang sedang sakit bersama bunda istrinya, mudah-mudahan juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang saya tahu, 2 orang ulama kita sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salam ta'zim kepada guru-guru kita, Profesor Dr. Muslim Ibrahim, Profesor Dr. Azman Ismail, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Profesor Dr. Aliasa, Profesor Dr. Fari Wajidi, Profesor Dr. Waru Waliden, Rektor UI Naranedi, semua salam ta'zim dari kami. Selanjutnya pemirsa JTV yang dirahmati Allah ya, kita bersiapkan diri untuk puasa Asyura ya. Lebih baik kita mulai di tasawufannya di 9 ya. Yep. Kemudian hari Asyura, dan kalau 3 hari nanti hari yang ke-11 ya. 8, 9, 10. Oh gitu. Ya. 8, 9, 10. Bukan setelah itu. Bukan. Ini kan ilmu baru kita ya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, itu memang puasa sunat, tetapi seperti dikatakan tadi sangat besar pahalanya. 2 tahun seolah-olah kita puasa 1 tahun. setahun ya. Seolah-olah kita puasa setahun. Jadi sejarahnya juga menarik ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, bertemu orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, puasa apa kalian? Orang Yahudi mengatakan puasa Musawiyah gitu, menghormati Nabi Musa yang selamat dengan Bani Israel menyeberang Laut Merah ya. Sedangkan Fir'aun tenggelam, maka Nabi Musa berpuasa di 10 Muharram, atau kejadian itu 10 Muharram. Maka Rasulullah juga berpuasa. Kata Rasulullah, aku lebih berhak dengan Musa ketimbang kalian. Aku lebih dekat, lebih berhak. Di mana persamaannya? Nabi Musa beragama tauhid, umat Islam Rasulullah juga beragama tauhid. Sedangkan orang-orang Yahudi di Madinah sudah mencerikakan Allah dengan manusia, dengan Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi sudah musyrik orang-orang Yahudi itu. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih dekat dengan Musa, lebih berhak dengan Musa, maka aku pun berpuasa. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah ya, saya ingin meminta Abati untuk menambah, silakan. Apa yang perlu ditambah lagi? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup dulu ya. Baik, saya coba buka SMS. Siapa tahu sudah ada yang SMS ya. Kita buka SMS ya. Siapa tahu sudah ada. Kalau belum silakan rame-rame meng SMS. Kita akan
menjawab? Ya. Belum masih kosong. Silakan lagi, kita tunggu. Ya. Insyaallah selalu ada, nanti ada. Nah, ini belum ada. Silakan terus SMS ke sini. Insyaallah kita akan menjawab. Ini masanya kita menjawab SMS. Langsung ada Ustaz. Ya, langsung ada. Saya buka ya. Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, beberapa tahun ini sering kita lihat banyak orang-orang berpuasa, memang bukan hanya hari Asyura, tetapi ada puasa Senin Kamis. Buka puasa bersama di masjid untuk puasa hari-hari sunat itu apakah ajaran Islam atau semacam adat budaya saja? Mohon penjelasan Ustadz Rustam. Bisa dijawab? Jawab aja. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan itu harus diungkapkan. Nikmat itu banyak. Salah satunya kita diberi hidayah dan diberi kekuatan untuk melakukan sebuah ibadah. Itu nikmat yang paling besar. Salah satunya kita berpuasa. Itu tidak mampu berpuasa kalau andanya bukan dengan karunia dan nikmat Allah. Maka karena itu merupakan sebuah nikmat, berbuka puasa di dalam khalayak ramai dan buka puasa bersama itu boleh-boleh saja, karena untuk menarik perhatian orang lain. Malah ada beberapa sahabat yang salat tahajudnya malam, tak ada yang tahu. Paginya mereka berbicara kepada kawan-kawannya, semalam saya salat segitu rakaat, 100 rakaat dan sebagainya. Ungkapan bukan ungkapan sombong, bukan untuk ria, bukan untuk sam'ah, tapi untuk bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk hanya menyebut-nyebut nikmat Allah yang mereka peroleh. Sekian dulu. Ya, mantap sekali. Ringkas, padat, tapi berbobot. Jadi tidak masalah kita buka puasa bersama, bukan untuk ria, tapi barangkali untuk menjaga waktu salat maghrib. Salat maghrib berjamaah lagi. Kalau buka puasa di rumah mungkin jauh dengan masjid, nanti masbuk. Jadi buka puasa bersama walaupun puasa sunat itu tidak bertentangan dengan syariah, barangkali malah baik. Ya. Baik, dari Pak Yusuf di Peniti kita baca lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah sangat rajin berpuasa Asyura, sedangkan orang-orang Syiah mengharamkan puasa Asyura? Mohon penjelasan Ustaz. Pak Yusuf Peniti. Silakan. Orang ahli sunnah wal jamaah dari namanya saja sudah ahli sunnah. Jadi seharusnya kita mengikuti sunnah. Kalau orang-orang Syiah itu mungkin mereka entah bagaimana itu anggapannya terhadap hari Asyura, kita nggak tahu persis. Itu saja dulu. Karena kita orangnya ahli sunnah, sewajarnya kita mengikuti sunnah. Iya, betul, Pak Yusuf. Ya. Kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah berpuasa hari Asyura, kita berpuasa. Orang Syiah yang awal sebelum terjadi perang Karbala juga berpuasa. Tetapi setelah terbunuhnya Husain, orang Syiah itu sangat menghormati cucu Rasulullah, Husain bin Ali, anak Fatimah. Maka mereka harus memperingati hari Asyura itu peringatan hari syahid Husain. Mereka berkumpul di lapangan, mereka berpuluh-puluh mewajibkan. Jadi syahid Husain ini wajib diperingati dan ditiru sebagaimana Husain disiksa, mereka menyiksa diri juga. Dan mereka
tidak lagi menghormati puasa. Kita terima dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dengan Abu Malaya, silakan Abu Malaya. Abu Malaya di Rumah Sakit Harapan Bunda ini, apa nama? Oh, insya Allah kami doakan supaya sembuh dan insya Allah kami datang nanti ya. Ya, saya mau nanya ini sedikit, Ustaz. Iya. Ini bagaimana dengan puasa ini? Dan bagaimana pahalanya? Apakah kita bisa diampuni dosa 1 tahun yang lalu atau 1 tahun ke depan? Ya, mohon penjelasan. Terima kasih, Ustaz. Iya. Ya, silakan. Alhamdulillah, itu puasa Asyura itu bisa hapus dosa setahun ke belakang. Hmm. Yang tentunya dosa kecil. Iya. Kalau dosa besar mesti ampunnya dengan taubat yang benar. Fadilah puasa Asyura ini bisa diampuni dosa kecil setahun ke belakang dari hari Asyura. Kalau hari Muhammadiyah tadi bisa ampun dosa 2 tahun ke belakang setahun, ke depan setahun dari puasa itu. Sekian dulu. Ya, baik Abu Malaya. Ya, beliau itu seorang ilmuwan, doktor. Doktornya diambil dari Universitas Utara Malaysia. Alhamdulillah. Nah, maka beliau, teman-teman dosen juga memanggilnya Abu Malaya. Jadi Abu dari Malaya, kan begitu ya? Baik pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.